Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, XRP mengalami kenaikan karena Bitcoin ya tadi malam itu mengalami kenaikan ya untuk di tadi subuh dan sempat naik di 3,38 dolar atau naik 11% dan saat ini terkoreksi di harga 3,32 dolar. Hal positif ini juga seiring dengan adanya berita positif ya. Untuk berita dari Brad Garlinghouse ya. Ini tidak ada kelesuan di bulan Agustus dan kita sangat yakin dan ingin menyampaikan juga kita mengakuisisi Rel Finance ya. Wow. Dan untuk dari Stellar Ripple juga ya, ini juga sudah menginformasikan ya sebelumnya Ripple baru saja mengakuisisi Rel seharga 200 juta dolar. Mereka baru saja menelan seluruh lapisan back-end infrastruktur stablecoin global. Ini artinya ya Ripple memperkuat untuk fondasi stablecoin mereka di mana nantinya memang ini adalah pengambil alian Rel keuangan modern yang paling tenang dan paling strategis yang pernah kita lihat untuk meningkatkan nantinya kepercayaan kepada ya jaringan yang sudah menggunakan Ripple atau untuk jaringan ledger mereka di mana memang transaksi mereka sudah digunakan ya oleh beberapa bank internasional yang digunakan untuk saling transfer dari antar bank antar negara dan ini juga sudah ya dibahas di Ripple ya, ripple.com. Ripple akan mengakuisisi Rel senilai 200 juta, memperluas kepemimpinan dalam pembayaran stablecoin ya. Nilainya nggak tanggung-tanggung, 200 juta dolar ini sangat besar. Ripple, pemimpin dalam solusi blockchain dan kripto untuk perusahaan, hari ini mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi Rel, sebuah platform berbasis stablecoin untuk pembayaran global senilai 200 juta dolar. Dengan kesepakatan ini, Ripple dan Rel akan menghadirkan solusi pembayaran stablecoin terlengkap yang tersedia di pasar. Wow, sangat yakin untuk Ripple bisa terbang ya. Untuk dari harga 3,3 dolar hari ini bisa ke 10 kali ya. Artinya bisa saja untuk Ripple menjadi 33 dolar. Untuk di tahun ini semoga ya kalau Bitcoin juga mengalami untuk kestabilan yang sangat luar biasa, tapi lagi-lagi ya untuk Bitcoin memang untuk hari ini mengalami tekanan lagi untuk di tanggal 8 ini di jam siang hari ini ya, dan sebelumnya tadi malam juga mengalami kenaikan yang cukup bagus sehingga untuk SRP mengalami kenaikan yang cukup masif juga ya, sangat terasa kenaikan dari SRP. Dan apa yang menyebabkan dari Bitcoin tertendang lagi atau terkoreksi lagi? Banyak faktor. Antara lain adalah faktor di mana Rusia dan Amerika bersih tegang lagi, memanas ya. Rusia akhirnya lepaskan pengaman. Artinya Rusia tidak lagi segan untuk mengancam ya, di mana nuklir ini bisa ditujukan langsung ke Amerika dan Eropa. Wow. Dan tentunya Amerika yang memulai ya. Untuk beberapa hari lalu memang Amerika sudah mengirimkan 2 kapal nuklirnya mendekati perairan dari Rusia dan Rusia pun mengecam keras ya tindakan dari Amerika. Amerika memang ingin ya untuk Rusia dan Ukraina untuk gencatan senjata. Seperti yang saya bahas sebelumnya, Rusia tidak akan tunduk ya atas ya kepemimpinan siapapun yang menyetir dari Rusia, termasuk dari Amerika yang menyetir ya perintah untuk melakukan gencatan senjata, karena Rusia bukanlah Teheran, bukanlah Iran ya. Dan sejumlah pejabat Rusia mengatakan kepada Reuters ya atau media Reuters bahwa Putin telah berpegang pada tujuan awal operasi militer khusus, yakni merebut sepenuhnya 4 wilayah Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk dan Zaporizhia dan Kherson. Nah, inilah untuk dari Putin tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Oke, sehingga
Semakin panas untuk perang yang terasa secara global ini, ya perang di Timur Tengah belum selesai, ditambah lagi nanti perang Eropa ya tentunya, karena secara tegas Rusia akan ya mengarahkan nuklirnya ke Amerika dan Eropa. Wow. Dan artinya memang untuk hari ini ya, kalau kita lihat untuk Bitcoin kembali tertekan ya, sehingga dari naik ya, naik kemudian kembali turun. Apakah ini akan berlanjut turun ya? Seperti prediksi saya kemarin. Kita hanya fokus ke short. Kita cek dulu untuk fundamental hari ini, saya refresh dulu ya. Apakah untuk keberlanjutan short ini bisa atau dia kembali naik. Tapi kalau ada berita yang seperti ini, saya yakin untuk banyak yang menahan diri mengambil long. Oke, indeks mata uang dolar itu minus artinya Bitcoin naik. Untuk Bitcoin dominasi itu minus artinya Bitcoin turun. Saldo pertukaran Bitcoin itu plus. Wow, plusnya gede 6,36 artinya Bitcoin turun ya. Untuk naik turun dan indeks ketakutan 75 ini naik ya. Jadi Bitcoin naik. Jadi ini naik turun naik dua sama. Tapi kita lihat ya saldo pertukaran Bitcoin ini plus artinya terlalu berlebihan. Ini jadi memang transaksinya ini masih lebih ya, tidak minus. Seharusnya kalau minus ini Bitcoin bisa naik. Kemudian kalau kita cek untuk di likuidasi ya. Untuk likuidasi hari ini kita lihat memang untuk berlanjut ya dari kemarin itu short terlikuidasi 284 juta dolar dan untuk hari ini berlanjut menjadi 47 juta dolar, belum mencapai 50 juta dolar ya. Artinya hari ini bisa saja Bitcoin membalikkan keadaan ya untuk arahnya dari long kemarin ya untuk long sehingga bisa kembali untuk boom ya turun lebih. Nah, untuk berikutnya kita cek untuk di data order book ya. Untuk transaksi hari ini ya di order version skala 1:100. Kita lihat apakah ini akan berlanjut. Oke, untuk skala 1:100 kita melihat di sini memang untuk tembok besarnya ya. Untuk tembok besarnya di short ini kalau shortnya tidak kuat ya akan terbawa untuk naik di 117.300 dan kalau kita lihat Bitcoin bisa ditekan di sampai dengan 115 ribuan. Masih sama posisi saya ya kalau kita lihat tadi untuk di fundamentalnya itu 50-50 likuidasi ini mengarah untuk turun. Kita cek lagi ya. Untuk mengarah turun grafiknya di sini. Nah, kalian lihat di sini mulai mengarah turun. Apakah ini akan Bitcoin bisa membalikan keadaan dari bullish ke bearish ya. Dan kalau kalian ingin ambil posisi, Bang, kalau posisi yang bagus sekarang apa? Ya, itu tergantung dari analisa kalian. Kemarin sudah saya analisa dan sesuai ya apa yang saya katakan ya, Bitcoin bisa ke 117.000 dan ya ke 117.000. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi short tunggu Bitcoin di 116.000 kemarin saya katakan itu dan Bitcoin bisa sampai di 117.000. Kalian bisa ambil posisi short juga. Take profit di mana di 115.000 ya. Jangan terlalu dalam alias take profit tipis-tipis saja dan selalu saya ingatkan kalian harus dior sendiri, analisa sendiri dan prediksi sendiri. Gunakan uang dingin dan gunakan margin yang cukup, leverage yang sewajarnya, jangan terlalu over dan tentunya ini ya akan menjadi hal yang positif sebenarnya berita dari Ripple ini sehingga nantinya harga dari XRP bisa terbang lebih naik karena memang untuk Ripple bekerja sama dengan Rel ini ya menawarkan banyak solusi di mana stablecoin on atau off ramps dan fleksibilitas aset, menawarkan pembayaran masuk dan keluar stablecoin yang komprehensif di seluruh koridor utama, kemudian untuk pembayaran pihak ketiga dan kas, kemudian untuk likuiditas aset digital premium mendukung pembayaran di berbagai aset digital seperti LL, USD, XRP dan lainnya. Rekening virtual dan koleksi memungkinkan nasabah bertransaksi dengan aset digital tanpa perlu membuka rekening bank kripto. Dan integrasi sederhana dan infrastruktur selalu aktif ya. Jadi ini layanannya 24 jam non-stop ya selama 365 hari tanpa berhenti. Dan kepatuhan tingkat perusahaan dan berlisensi ya, lebih dari 60 lisensi yang
yang memenuhi standar tertinggi untuk lembaga keuangan. Wow, ini benar-benar akan merubah semuanya, dimana dari SRP ya, Ripple sudah mengantongi banyak sekali lisensi dan tentunya banyak sekali nantinya untuk kepercayaan, sehingga SRP ya, produk dari Ripple ini akan terbang lebih tinggi dan jaringan mitra perbankan. Nah, ini yang penting. Kalau Ripple mendapatkan 5% dari seluruh perbankan ya, perbankan dunia ya, perbankan untuk aset dunia online ataupun offline ya, menawarkan tingkat redundansi dan keandalan terintegrasi baru melalui jaringan mitra multibank kolektif, memberikan klien cakupan global yang tangguh. Wow, ini sih positif ya, dan yang tidak positif adalah perang. Sehingga nantinya kalau perang ini terjadi, tentunya untuk dari Bitcoin tertekan, Ripple juga akan tertekan ya. Oke, apapun informasinya di video kali ini, kalian harus tetap Dior ya, Dior sendiri, dan selalu gunakan uang dingin. Jangan jadikan acuan di video kali ini sebagai kalian untuk mengambil posisi apapun ya, dan tentunya kalian harus gunakan uang dingin. Jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian, jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.